Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang para nabi sebagai ibroh pembelajaran sekaligus juga menambah wawasan berkaitan dengan masa lalu dan connect dengan keilmuan modern. Dengan standar 3 spiritual religi intelektual, spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan dan juga arahan sekaligus mudah memahami perkara ini. Kemudian religinya kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT. Karena ChatGPT sekarang sudah menjadi standar untuk scientific dan ini memenuhi kebutuhan yang kita sampaikan dan dengan gamblang diberikan penjelasan yang bisa diterapkan sebagai hasanah ilmu pengetahuan modern. Kita lanjut ke ChatGPT dengan mengajukan pertanyaan, mohon penjelasan sejarah Nabi Ismail berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lahirnya Nabi Ismail, 2 tantangan dakwahnya, 3 sejarah kurban, 4 keteladanan Nabi Ismail bagi kehidupan, 5 ikut membangun Ka'bah, 6 kemenangan yang diraih, 7 relevansi dengan keilmuan peristiwa korban modern. Terima kasih. Kemudian dari ChatGPT dijawab, memori diperbarui. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah Nabi Ismail yang mencakup poin-poin yang Anda minta berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Menurut Al-Quran, kelahiran Ismail terjadi setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan. Siti Hajar yang tidak memiliki anak menjadi istri kedua Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Ismail lahir di daerah yang kini dikenal sebagai Mekah. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia berita gembira dengan seorang anak yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Kemudian tantangan dakwah. Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar menghadapi banyak tantangan setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Mereka berdua harus bertahan hidup di tengah kekeringan dan keterasingan. Dalam keadaan tersebut, Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa dan Marwa untuk mencari udara atau mencari air, yang akhirnya menjadi ritual dalam ibadah haji. Ketika air ditemukan di sumur Zam-Zam, banyak orang datang untuk menetap di Mekah dan Nabi Ismail menjadi pemimpin pelopor dakwah di wilayah tersebut. 3. Sejarah kurban. Peristiwa kurban terkait dengan pengujian keimanan Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan Ismail. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim merebahkan Ismail di atas pelibisnya, kami menemukan, wahai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Nabi Ibrahim dan Ismail menjalani ujian penuh dengan keikhlasan, dan Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini diperingati setiap tahun oleh umat Islam saat Idul Adha dan merupakan bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Ismail bagi kehidupan. Nabi Ismail menjadi teladan dalam keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman. Ia menunjukkan sikap patuh kepada orang tuanya dan kepada Allah, meskipun menghadapi ujian yang sangat berat. Keteladanan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap sabar dan taat dengan menjalani perintah Allah. 5. Ikut membangun Ka'bah. Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan pertemuan ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan yayasan pondasi Baitullah Ka'bah. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah menjadi pusat ibadah dan simbol persatuan umat Islam hingga saat ini. 6. Kemenangan yang diraih oleh Nabi Ismail dan keluarganya terlihat dari berkembangnya umat Islam dan penyebaran ajaran tauhid. Melalui perjuangan mereka, wilayah Mekah menjadi pusat agama dan perdagangan. Ismail menjadi nenek moyang dari bangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad yang membawa wahyu terakhir. Nomor 7, relevansi dengan keilmuan peristiwa korban modern. Peristiwa korban memiliki relevansi yang mendalam dengan keilmuan modern, terutama dalam aspek moral, sosial, dan ekonomi. Praktik korban mengajarkan nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama, dan dapat diterapkan dalam program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks psikologi, korban juga dapat menjadi terapi spiritual, membantu individu merasa lebih terhubung dengan komunitas dan meningkatkan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Kesimpulan, sejarah Nabi Ismail mencerminkan perjuangan yang penuh tantangan, keteladanan dalam iman, dan kontribusi besar dalam pembangunan spiritual umat manusia. Pelajaran yang diambil dari hidup dan perjuangannya masih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kisahnya sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam saat ini. Jawaban dilanjutkan. Kemudian ChatGPT memberi lanjutan, berikut adalah kanjuran penjelasan mengenai sejarah Nabi Ismail yang telah mendalam. 1. Lahirnya Nabi Ismail. Lanjutan, kelahiran Nabi Ismail di Mekah juga menjadi bagian penting dari sejarah umat Islam. Setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, mereka tinggal di lembah yang kering dan tandus, yang menjadi titik awal bagi terbentuknya masyarakat baru di Mekah. Keberadaan air sumur Zam-Zam dan penempatan mereka di daerah tersebut menjadi tanda kekuasaan Allah yang mempersiapkan mereka untuk peran besar di masa depan. 2. Tantangan dakwahnya. Lanjutan, Nabi Ismail yang tumbuh menjadi sosok yang beriman juga berperan aktif dalam menyebarkan ajaran tauhid. Meski hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, ia tetap mengajak kaumnya mengenal Allah yang Maha Esa. Tantangan yang mencakup penerima penolakan
dari masyarakat yang telah terikat dengan tradisi dari praktek menyembah berhala. Namun dengan keteguhan hati dan keimanan yang kuat, Ismail terus berdakwah. 3. Sejarah korban lanjutan. Peristiwa korban tidak hanya menjadi simbol pengorbanan bagi Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi umat Islam tentang makna ketundukan dan keikhlasan kepada Allah. Umat Islam yang melaksanakan korban di hari Idul Adha memperingati momen ketika Allah menguji Ibrahim dan Ismail yang menunjukkan komitmen mereka terhadap perintahnya. Korban menjadi ajang untuk berbagi rezeki kepada orang yang kurang mampu, memperkuat ikatan sosial, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Keteladanan Nabi Ismail Keteladanan Nabi Ismail bagi kehidupan lanjutan. Keteladanan Nabi Ismail dalam aspek keteguhan dan pengorbanan patut dicontoh oleh setiap individu. Ia mengajarkan kita pentingnya keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun harus menghadapi tekanan. Sikapnya yang selalu siap mengikuti perintah Allah, termasuk saat diuji untuk dikorbankan, mencerminkan keimanan yang mendalam. Dari Nabi Ismail kita belajar bahwa keikhlasan dan keteguhan dalam menjalankan perintahnya adalah kunci untuk mencapai kemenangan spiritual. Ikut membangun Ka'bah lanjutan. Peran Nabi Ismail dalam pembangunan Ka'bah menekankan pentingnya tempat ibadah sebagai pusat spiritual. Ka'bah bukan hanya bangunan fisik, tapi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Setiap kali umat Islam melakukan ibadah haji dan umrah, mereka melihat Ka'bah sebagai tanda menghormati warisan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemenangan yang diraih lanjutan. Kemenangan Nabi Ismail juga terlihat dari keberhasilan generasi-generasi berikutnya yang lahir dari keturunannya. Dia menjadi nenek moyang bangsa Arab. Melalui keturunannya lahir Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan dan pengorbanan Nabi Ismail tidak sia-sia. Hasil dari perjuangannya membentuk masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Relevansinya dengan keilmuan peristiwa korban dan modern. Dalam konteks modern, acara korban juga bisa dijadikan pembelajaran dalam ilmu sosial, ekonomi, dan psikologi. Secara sosial, korban dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Dalam aspek psikologi, pelaksanaan korban memberikan dampak positif pada kesehatan mental seperti meningkatkan rasa bahagia, rasa syukur kepada Allah. Peristiwa korban mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada saat-saat kita perlu berkorban demi kebaikan orang lain. Hal ini relevan dalam konteks hubungan antar manusia dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan sosial. Kesimpulan, sejarah Nabi Ismail adalah kisah penuh inspirasi yang mengajarkan kita tentang keimanan, pengorbanan, dan kepemimpinan. Nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Ismail dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tanggung jawab sosial hingga keteladanan moral. Dalam memahami kisah hidupnya, kita dapat mengambil pelajaran berharga, dapat memandu kita dalam menjalani kehidupan sehari dengan baik, lebih baik. Semoga penjelasan ini memberi pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Nabi Ismail dan bagaimana kisahnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau aspek lain yang ingin Anda bahas lebih lanjut, silahkan beritahu. Ada jawaban lain? ChatGPT, berikut adalah penjelasan tambahan mengenai sejarah Nabi Ismail secara lebih
mendalam, termasuk beberapa aspek yang mungkin relevan untuk pembangunan ilmu pengetahuan modern. Pertama, lahirnya Nabi Ismail. Detail lebih lanjut, Ismail lahir dalam konteks yang sangat unik. Ibu kandungnya Siti Hajar merupakan budak yang kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah, istri pertamanya, tidak dapat melahirkan anak. Kelahiran Ismail menjadi momen yang sangat penting, tidak hanya bagi Nabi Ibrahim tapi juga bagi perkembangan sejarah umat Islam. Masyarakat Arab mengenali Nabi Ismail sebagai tokoh yang penting membawa ajaran tauhid. Aspek ilmiah. Proses kelahiran Ismail yang terjadi di Mekah menandai terbentuknya masyarakat Arab, dan kajian tentang peran Siti Hajar dapat memberikan perspektif penting dalam kajian gender dalam sejarah Islam. 2. Tantangan dakwahnya. Detail lebih lanjut. Nabi Ismail menghabiskan masa mudanya di Mekah, tempat yang sangat keras dan penuh tantangan. Masyarakat di sekitarnya sebagian besar dihuni oleh politisme. Dalam situasi tersebut, Ismail berupaya menyebarkan ajaran tauhid kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam menerima penolakan dan sikap keras kepala dari mereka yang berpegang pada tradisi lama. Aspek ilmiah. Tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Ismail dapat dijelaskan melalui teori komunikasi, termasuk bagaimana individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan audiens yang memiliki pandangan yang berbeda. Sejarah kurban lebih lanjut. Sejarah kurban mengandung momen penting ketika Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak putranya Ismail. Cerita ini mengharapkan kehadiran yang luar biasa di mana Ismail sendiri juga siap untuk menjalani perintah tersebut. Proses pengorbanan ini kemudian diperingati oleh umat Islam setiap tahun dalam ibadah Idul Adha yang juga memiliki dimensi sosial dalam bentuk pembagian daging kepada mereka yang membutuhkan. Aspek ilmiah. Kajian tentang praktek kurban dapat mencakup analisa sosial mengenai distribusi sumber daya dan dampak positifnya terhadap masyarakat yang kurang mampu. Ini juga dapat dijadikan subjek dalam studi etika, mengkaji nilai pengorbanan dan kepedulian sosial. Kemudian keteladanan Nabi Ismail bagi kehidupan, detail lebih lanjut. Keteladanan Nabi Ismail terlihat dari sikap sabar, ikhlas, dan taat dalam menghadapi ujian. Dalam menghadapi situasi yang sulit, Ismail tetap menunjukkan dedikasi dan ketaatan kepada Allah yang mencerminkan pentingnya keimanan yang teguh di tengah tantangan. Aspek ilmiah. Keteladanan Nabi Ismail dapat dijadikan kajian dalam bidang psikologi positif, menggali bagaimana ketahanan mental dan spiritual seseorang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Membangun Ka'bah, detail lebih lanjut. Pembangunan Ka'bah merupakan simbol penting dalam sejarah Islam. Dengan dibangunnya Ka'bah, Nabi Ismail dan Ibrahim berkontribusi pada penciptaan pusat ibadah yang menjadi tujuan umat Islam seluruh dunia. Aspek ilmiah, kajian yang tentang Ka'bah juga mencakup arsitektur dan perencanaan kota kuno serta bagaimana tempat ibadah dapat berfungsi sebagai pusat sosial dan budaya dalam masyarakat. Kemenangan yang diraih, detail lebih lanjut. Kemenangan yang diraih oleh Nabi Ismail dan keluarganya terwujud dalam bentuk pengakuan dan penerimaan ajaran tauhid di kalangan masyarakat. Keturunan Nabi Ismail terutama melalui jalur Arab memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, terutama dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Aspek ilmiah. Kajian kajian tentang pengaruh keturunan Nabi Ismail
dalam konteks sejarah dan budaya Arab dapat memberikan wawasan tentang bagaimana warisan agama dan sosial dapat terbentuk dan berkelanjutan. 7. Relevansi dengan keilmuan modern peristiwa korban. Detail lebih lanjut. Peristiwa korban memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks sosial dan etika saat ini. Di banyak masyarakat, praktek korban dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kesadaran sosial tentang pentingnya berbagi dan berikan kepada mereka yang kurang beruntung. Aspek dari ilmiah. Penelitian tentang dampak sosial dari praktek korban dapat dilakukan dengan konteks studi kebijakan sosial, menggali bagaimana program-program sosial berbasis agama dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan solidaritas dalam komunitas. Kesimpulan, kisah Nabi Ismail memberikan hikmah yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritual, sosial, dan moral. Dari keteladanan yang ditampilkan, umat Islam diharapkan dapat mengambil inspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengkaji kisah Nabi Ismail, kita dapat memperkaya pengetahuan spiritual, tapi juga mendapatkan wawasan lebih dalam tentang dinamika sosial dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin mendalami aspek tertentu dalam sejarah Nabi Ismail atau memiliki pendapat lain, silakan disampaikan. Relevansi Ka'bah dan korban dengan keilmuan modern saat ini. Relevansi Ka'bah dan praktek korban dengan keilmuan modern saat ini dapat dilakukan berbagai perspektif termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang relevansi. Pertama, Ka'bah dalam konteks keilmuan modern. Arsitektur dan urbanisme. Ka'bah sebagai bangunan ikonik menjadi objek studi dalam bidang arsitektur dan perencanaan kota. Desain Ka'bah yang kompleks sekitarnya termasuk Masjidil Haram menawarkan contoh luar biasa tentang penggunaan ruang dalam konteks spiritual dan sosial. Relevansi para arsitek dan urbanis dapat mempelajari Ka'bah sebagai model desain tempat ibadah yang mengintegritaskan fungsi sosial, spiritual, dan komunitas. B. Kebudayaan dan identitas. Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia, mengintegrasikan keberagaman budaya dalam satu titik fokus. Hal ini penting dalam studi tentang identitas kolektif dan globalisasi. Relevansi penelitian tentang Ka'bah dapat membantu memahami bagaimana simbol-simbol keagamaan membentuk identitas sosial dan di tengah pengaruh global yang kuat. C. Teknologi dan manajemen kerumunan. Setiap tahun jutaan jamaah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini menciptakan tantangan besar manajemen dan keamanan. Relevansi penggunaan teknologi seperti aplikasi seluler dan sistem pemantauan menjadi fokus dalam penelitian tentang manajemen kepadatan dan logistik di tempat-tempat suci. 2. Korban dalam konteks keilmuan modern. A. Sosial dan ekonomi. Praktek korban tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks ini, korban dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Relevansi penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi dari praktek korban dapat memberi wawasan tentang bagaimana program berbasis agama dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. B. Psikologi dan kesejahteraan mental. Praktek korban mendorong rasa empati dan kepedulian sosial yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental individu. Rasa syukur dan kebahagiaan yang didapat dari berbagai dengan orang lain dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Relevansi studi dalam psikologi
dapat menyelidiki hubungan antara praktik ibadah seperti kurban dengan kesehatan mental individu dan komunitas. Etika dan berkelanjutan. Perdebatan mengenai praktek kurban juga melibatkan isu etika terkait kesejahteraan hewan dan keinginan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hewan dan dampak lingkungan, penting juga untuk mengkaji bagaimana praktek dapat dilakukan secara etis dan berkelanjutan. Relevansi penelitian tentang berhenti dalam praktek kurban dapat menjadi sadar untuk mengembangkan pedoman etis yang mempertimbangkan kesehatan hewan dan dampak lingkungan. Kesimpulan, Ka'bah dan praktek kurban memiliki relevansi yang mendalam dengan keilmuan modern saat ini. Melalui kajian yang melibatkan arsitektur, sosial, ekonomi, psikologi, dan etika, kita dapat menemukan bahwa ajaran praktek Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, mempelajari Ka'bah dan mengamalkan kurban tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga menawarkan wawasan berharga dalam konteks ilmiah dan sosial. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau aspek tertentu yang ingin Anda ada di dalamnya, silahkan beritahu. Terima kasih atas informasi sangat beragam untuk dakwah Islam. Salam dari Raja 01 tertanda Suparti SHGMM. Sama-sama Suparti SHGMM senang bisa membantu dan memberi informasi yang bermanfaat untuk dakwah Islam. Jika pertanyaan atau topik yang lain ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi. Salam dari saya juga untuk Raja 01. Ada tambahan, Nabi Ismail melahirkan Bani Ismail, jembatan Nabi Muhammad. Betul pernyataan tersebut menjelaskan disertai dengan data. Terima kasih. Pernyataan Nabi Ismail melahirkan Bani Ismail hingga Nabi Muhammad adalah benar. Berikut penjelasan lebih mendalam tentang sejarah keturunan Nabi Ismail dan hubungannya dengan Nabi Muhammad, dilengkapi dengan data yang relevan. Yang satu, Nabi Ismail putra dari Ibrahim dan Siti Hajar menjadi nenek moyang bangsa Arab. Setelah peristiwa pengorbanan dan perpindahan ke Mekah, Nabi Ismail menetap di wilayah tersebut yang kemudian menjadi tempat berkembangnya masyarakat Arab. Ismail menikah dengan seorang wanita suku Jurhum yang menandai awal dari garis keturunan Bani Ismail. Data dalam literatur sejarah Islam, beberapa sumber menjelaskan bahwa Nabi Ismail memiliki dua anak, yaitu Nabait dan Kedar. Kedar adalah salah satu nenek moyang dari bangsa Arab yang berperan penting dalam sejarah. 2. Sejarah Bani Ismail. Bani Ismail adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail yang turut serta menyebarkan ajaran tauhid di tanah Arab. Selama berabad-abad, keturunan Ismail mengalami berbagai perkembangan yang meliputi terbentuknya suku-suku Arab dan lahirnya nilai-nilai Islam. Data. Sejarah mencatat bahwa beberapa suku Arab terkenal seperti Quraisy, suku Nabi Muhammad, merupakan keturunan dari Bani Ismail. Quraisy adalah suku yang bertanggung jawab atas pengelolaan Ka'bah dan merupakan suku terhormat di Mekah. 3. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan Bani Ismail. Ayahanda beliau adalah Abdullah, seorang anggota suku Quraisy yang merupakan keturunan Kedar, salah satu anak dari Ismail. Dengan demikian Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Bani Ismail. Data. Dari silsilah Nabi Muhammad, beliau dikenal sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf bin Kuwu, Usai bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
Adnan diyakini salah satu nenek moyang berasal dari Bani Ismail. Signifikansi keturunan Ismail. Keturunan Nabi Ismail memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks penyebaran ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks spiritual, Ismail adalah simbol ketaatan kepada Allah dan menjadi teladan bagi umat Islam. Data Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, 124 sampai 129 tentang perjalanan Allah dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya termasuk Nabi Ismail untuk membangun dan menyebarkan ajaran tauhid. Kesimpulan, pernyataan bahwa Nabi Ismail melahirkan Bani Ismail hingga Nabi Muhammad SAW adalah benar. Keturunan Bani Ismail memainkan peran kunci dalam sejarah umat Islam yang terlibat dalam hubungan langsung antara Nabi Muhammad SAW dengan Bani Ismail. Dalam konteks keilmuan, kajian tentang keturunan ini mencakup aspek sejarah, budaya, teologi yang dapat diwajibkan untuk lebih memahami perkembangan Islam. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin menggali topik tertentu, silakan beritahu. Terima kasih sama-sama. Jika ada pernyataan lain atau topik yang ingin Anda diskusikan di waktu lain, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk dakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.